Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Rahman Nurul Hairani, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bawakan sebuah materi nih teman-teman dengan judul pembelian dalam perusahaan. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut, apa sih makna pembelian dalam perusahaan itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah pengertian dari sistem pembelian dulu nih teman-teman. Sistem pembelian biasa disebut dengan sistem akuntansi pembelian adalah sebuah sistem yang selalu digunakan oleh perusahaan dalam pengadaan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, transaksi pembelian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Nah, yang dimaksud dengan pembelian lokal ini adalah pembelian yang dilakukan dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian impor adalah pembelian yang dilakukan melalui pemasok luar negeri. Lalu, sistem akuntansi pembelian ini dibagi menjadi 3 nih teman-teman, yakni yang pertama ada sistem pembelian dengan pengadaan langsung, lalu sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung, dan yang terakhir ada sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Nah, selanjutnya sistem pembelian ini memiliki beberapa fungsi nih teman-teman. Yang pertama ada fungsi gudang. Nah, fungsi gudang itu adalah untuk mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Lalu yang kedua tentunya ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian ialah permintaan penawaran harga dari pemasok, lalu diterima penawaran harganya dari berbagai pemasok, dan dilakukan pemilihan pemasok, dan yang terakhir ini dibuatlah order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Nah, lalu ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini gunanya memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok dan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan, dan yang terakhir adalah melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Nah, tentunya yang terakhir di sini ada fungsi akuntansi, yakni tentunya teman-teman sudah pada tahu ya, fungsi akuntansi ini adalah untuk mencatat kewajiban yang muncul dari transaksi pembelian. Kemudian, di sini terdapat beberapa informasi yang diperlukan dalam manajemen sistem akuntansi pembelian. Antara lain, yang pertama ini ada jenis persediaan yang sudah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua, ada order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Lalu yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang terakhir, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya bahwa ada beberapa dokumen yang harus digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. Nah, meliputi yang pertama itu ada surat permintaan pembelian. Dokumen ini biasanya berupa formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang. Lalu yang kedua ada surat permintaan penawaran harga. Nah, dokumen ini berfungsi untuk meminta penawaran harga bagi pengadaan barangnya. Yang ketiga ada surat order pembelian. Nah, dokumen yang ini digunakan untuk memesan barang pada pemasok. Lalu yang keempat ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini tentunya dibuat sebagai fungsi penerimaan bahwa menunjukkan barang yang diterima ini sesuai. Lalu yang kelima ada surat perubahan order. Nah, dokumen ini dibuat jika tiba-tiba terdapat order yang berubah seperti kuantitas, spesifikasi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini teman-teman pasti sudah tahu ya, bukti kas keluar ini dicatat sebagai transaksi pembelian. Oke, kita lanjut ke prinsip dasar pembelian. Di sini ada 6 nih teman-teman. Yang pertama itu ada the right price. Ini merupakan nilai suatu barang yang dinyatakan dalam mata uang yang layak atau yang umum berlaku pada saat atau kondisi pembelian dilakukan. Yang kedua ada the right quantity, adalah jumlah yang tepat dapat dikatakan sebagai suatu jumlah yang benar-benar diperlukan oleh suatu perusahaan. Nah, yang ketiga ada the right time. The right time ini menyangkut pengertian bahwa barang tersedia setiap kali diperlukan. Nah, dalam hal ini persediaan barang haruslah diperhitungkan karena jika ada persediaan barang tentunya ada biaya perawatan barang tersebut.
Yang keempat ini the right place, mengandung pengertian bahwa barang yang dibeli dikirimkan atau diserahkan pada tempat yang dikehendaki oleh pembeli. Yang kelima ada the right quality, adalah mutu barang yang diperlukan oleh suatu perusahaan sesuai dengan ketentuan yang sudah dirancang yang paling menguntungkan untuk perusahaan. Yang terakhir ini the right source. The right source merupakan pengertian bahwa barang berasal dari sumber yang tepat. Nah, sumber ini dikatakan tepat apabila memenuhi prinsip yang lain, yaitu the right price, the right quantity, the right time, the right place, and the right quality. Nah, untuk pembahasan terakhir di sini terdapat beberapa sistem atau cara yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelian, yaitu yang pertama ada sistem kontrak. Nah, sistem pembelian barang untuk bahan makanan, terutama jenis sayuran, buah-buahan, dan makanan yang musiman adalah dengan mempergunakan surat perjanjian kontrak. Nah, kontrak ini dilakukan dengan satu supplier atau lebih. Dalam surat kontrak, ditekankan dalam mengenal kualitas, kuantitas, dan harga barang. Masa berlaku surat kontrak untuk bahan makanan bisa mencapai 3 atau 6 bulan dan pembayarannya tetap dilakukan setiap bulan. Lalu yang kedua ada sistem harian atau bulanan. Nah, pihak perusahaan atau hotel biasa dengan bebas membeli barang-barang keperluannya dari berbagai supplier atau dari beberapa toko supermarket yang ada di sekitarnya. Dengan cara ini, seperti pihak hotel tidak perlu melakukan sebuah analisa yang terlalu ketat terhadap kinerja dari beberapa supplier untuk dipilih. Cukup dengan berbelanja pada toko terdekat, toko swalayan, bahkan pasar tradisional yang harganya lebih murah, baik secara kontan maupun secara utang bulanan. Namun, sistem dan prosedurnya harus tetap sama, yaitu dengan mencari informasi di mana toko atau supermarket dan pasar yang kualitas dan harga barangnya paling murah. Lalu yang terakhir ini ada pembelian secara kontan. Di bagian pembelian, sebuah perusahaan pada umumnya menyiapkan uang kas yang jumlahnya tidak terlalu banyak yang disebut dengan kas kecil atau petty cash. Kas kecil ini dipergunakan untuk membeli barang keperluan operasional, terutama bahan makanan keperluan dapur yang sering diminta secara mendadak. Pembelian dengan cara kontan dengan menggunakan kas kecil dilakukan untuk membeli bahan makanan atau minuman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Hal seperti ini sering dilakukan pada saat gudang atau bagian dapur kehabisan bahan makanan yang sangat diperlukan pada saat itu juga. Lalu pembelian secara kontan ini tidak dapat dilakukan setiap hari, tetapi hanya dilakukan jika keadaan sangat mendesak, dan disinilah peranan seorang buyer atau driver di bagian pembelian sangat diperlukan kemampuannya. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti sudah pada paham kan mengenai materi pembelian dalam perusahaan. Khususnya teman-teman yang sudah terjun dalam dunia kerja langsung pasti bisa memahami. Materi ini berkaitan dengan bidang purchasing dalam suatu perusahaan. Dan semoga materi yang sudah aku sampaikan tadi bisa bermanfaat ke depannya untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.